mendapatkan sampel yang representatif. Maka kita menggunakan teknik untuk menentukan sampel. Dan ada dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jadi yang probability sampling merupakan penarikan sampel atau penarikan sampel dengan teknik probabilitas. Jadi ada peluang gitu ya. Jadi bicara semua populasi berpeluang untuk menjadi sampel. Itu probability. Sampling acak sederhana. Jadi ini sederhana cara samplingnya. Jadi tapi syaratnya kita harus punya sampling frame. Jadi ini susun sampling frame. Apa itu sampling frame? Sampling frame adalah daftar dari populasi target. Jadi tadi kita harus punya populasi target kalau bicara sampling acak sederhana ini. Nah, gimana caranya? Nah, sesudah kita dapat sampling frame, jadi kita udah dapat nih data ibu hamil di Serang 1 sampai 2.500 sebagai contoh. Nah, kita udah tentukan sampel kita misalnya 150. Nah, tentukan alat pilihan sampel. Nah, alat pilihan sampel itu bisa macam-macam. Kamu mau bikinnya kayak model undian gitu ya. Jadi nomor 1 sampai 2.500. Lalu diambil secara bergantian sampai nomor ke 150 gitu ya. Itu boleh. Jadi alat pemilihan sampelnya itu bisa beragam. Ada yang bikinnya seperti itu, bikin kayak undian atau kayak secara acak aja, nomor 1, nomor 5, nomor 10, nomor 100. Nah, itu jadi sampel acak sederhana itu seperti itu. Tapi biasanya memang pakai model kayak undian gitu, model arisan gitu lah ya. Jadi dibuat alat pemilihannya seperti itu. Lalu kemudian dipilih sampai jumlah sampelnya terpenuhi. Nah, biasanya cara seperti ini tuh lebih mudah digunakan kalau kita punya sampling frame-nya. Jadi kita udah punya nih jumlah populasi targetnya sekian gitu ya. Tapi kadang kita nggak punya data populasi, nah itu ada cara lainnya. Jadi kelebihannya adalah kemampuan generalisasi hasilnya lebih tinggi, namun dia tidak seefisien stratified. Jadi nanti kita bahas yang stratified. Jadi kalau yang sampling acak caranya seperti itu, gitu ya. Jadi lebih sederhana. Oke, berikutnya adalah yang sampling acak sistematik. Jadi dia ada sistematika yang digunakan untuk mengacak elemen dari populasi. Biasanya dia pakainya, tadi udah dapat nih 2.500 ya data, kita mau ambil 1.500. Lalu kita tentukan, saya akan ambil nama-nama pada kelipatan kelima. Jadi nomor 1 masuk, nomor 5, nomor 10, nomor 15, nomor 20, dan seterusnya. Sampai kemudian terpenuhi 150. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematik random sampling ya. Jadi, dan dia mudah dilakukan bila kerangka populasinya tersedia atau sampling frame-nya tersedia. Namun kemudian dimungkinkan terjadinya bias sistematik. Kenapa bias sistematik terjadi? Karena jika misalnya dibuat kayak tadi kan kelipatan 5, artinya nama-nama yang kemudian ada di belakang-belakang itu sudah pasti tidak punya kesempatan untuk menjadi sampel. Jadi kan tidak semua populasi akhirnya berpeluang. Makanya kemudian biasanya kadang agar bisa sampai ke nomor yang terakhir, dia kelipatannya kemudian dibedakan. Misalnya 1 ke 5, 5 ke 25, 25 dikali 5 lagi, 125, 125 kali 5 gitu. Jadi sampai kepada sampel yang nomor di frame sampel yang terakhir. Ya. Jadi ada beberapa strategi yang digunakan agar bias sistematik ini tidak terjadi. Oke. Berikutnya adalah stratifikasi sampel. Jadi stratifikasi ini kita diambil dari kata strata. Jadi populasi kita itu ternyata ada stratanya. Jadi sebagai contoh nih, kita mau penelitian di anak SD. Tapi anak SD itu kan ada stratanya, ada kelas 6, ada kelas 5, ada kelas 4 gitu ya, kelas 3, 2, dan 1. Dan populasi ternyata kelas 6-nya itu nggak sama dengan kelas 5 jumlahnya. Maka kita akan gunakan stratified sampling.
Nah, stratified sampling ini ada dua macam. Jadi yang pertama dia proporsional, yang kedua dia tidak proporsional. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, kalau proporsional itu seperti apa? Misalnya gini nih. Kita mau penelitian kayak tadi. Jadi berarti hanya ambil kelas 4, 5, 6. Kelas 4-nya ternyata Bu 150. Kelas 5-nya 120. Kemudian kelas 3-nya 100. Nah, kita memproporsikan semakin banyak jumlah populasi, semakin banyak sampel yang kita ambil dari strata itu. Jadi kalau contohnya tadi di kelas 6-nya itu 150, berarti lebih banyak sampel yang akan kita ambil dari kelas 6. Nah, nanti itu diproporsikan, berarti proporsinya misalnya dari 100 berarti kelas 6-nya misalnya 50, kelas 5-nya 30, kelas 4-nya 20. Itu yang dimaksud dengan proporsi. Jadi proporsi stratified sampling. Jadi diproporsikan berdasarkan jumlah populasi. Tapi ada yang dia tidak diproporsikan. Jadi kalau tidak diproporsikan itu biasanya ada jumlah populasi pada satu strata yang jumlahnya sedikit. Jadi contohnya kita mau ambil penelitian di suatu perusahaan. Di perusahaan itu ternyata setelah di-stratified berdasarkan latar belakang pendidikan, yang S2 misalnya ada 3 orang, yang S1-nya ternyata 5 orang. Ternyata kebanyakan D3 misalnya, D3-nya ternyata 100 orang. Maka kalau dia disproporsional, yang 2 orang S2 dan 3 orang S1 itu diambil secara keseluruhan. Lalu kemudian sisanya dari yang D3 atau yang dari SMA. Jadi itu yang dimaksud dengan kedua jenis itu, ya. Jadi ada yang proporsional ditentukan berdasarkan persentase populasi, ada yang disproporsional atau dia non proporsional, itu dia dilihat dari jumlah populasi sebenarnya. Jadi bisa diambil secara keseluruhan dari satu strata. Nah, kelebihannya dia paling efisien di antara semua desain probabilitas karena semua kelompoknya itu terwakili jumlahnya. Jadi kita bisa ambil dari berbagai strata. Hanya saja memang kelemahannya adalah stratified ini memiliki arti tertentu dan nanti Ibu jelaskan lagi lebih memakan waktu dibandingkan simple random sampling. Kemudian kerangka populasi untuk setiap strata kita harus tahu. Nah, kenapa memiliki arti? Ketika kita mau menerjemahkan hasil penelitian kita, tidak bisa serta-merta kita terjemahkan secara keseluruhan pada masing-masing strata. Jadi harus disampaikan, misalnya ternyata hasil temuannya bahwa pendidikan misalnya pengetahuan berpengaruh terhadap konsumsi sehari-hari. Ternyata itu kemudian lebih bagus temuan kita ini lebih bermakna ketika pada strata S1 misalnya. Jadi ada yang harus diterjemahkan dari yang namanya stratified itu. Jadi tidak bisa diterjemahkan secara keseluruhan pada populasi. Jadi memang akan lebih sulit, tapi dia lebih menggambarkan hasil itu pada masing-masing strata. Nah, berikutnya adalah sampling cluster atau rumpun. Nah, kalau cluster ini biasanya dia pengambilan sampel berdasarkan gugus. Jadi biasanya memang kalau pakai cluster itu survei yang besar gitu ya. Survei yang data geografis populasinya itu luas. Lalu dia pakai cluster. Cluster ini contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalnya kita di Indonesia ini ada 34 provinsi. Saya mau penelitian se-Indonesia, Bu. Tapi saya nggak bisa ambil dari masing-masing provinsi. Gimana caranya biar saya bisa dapat data Indonesia, tapi hanya mengambil beberapa provinsi? Nah, pakainya cluster. Cluster dipilih, jadi dari 34 provinsi, saya pilih misalnya hanya 10 provinsi. Jadi itu kemudian yang digunakan sebagai sampel.
Maaf ya, Ibu minum dulu. Jadi memang gugusnya itu kemudian kita pilih. Jadi dari 34 provinsi kita hanya ambil 10 provinsi untuk kemudian kita jadikan sampling frame kita untuk melakukan suatu survei se-Indonesia, dan itu bisa dilakukan. Kelebihannya memang lebih hemat biaya gitu ya, lebih hemat tenaga gitu ya. Hanya saja memang kelemahannya adalah kurang dapat diandalkan dan kurang efisien di antara desain probabilitas lainnya, karena sub-sub dari kelompok lebih cenderung homogen daripada heterogen. Jadi ketika kita misalnya mengambil 10 provinsi, menentukan 10 provinsi ini tentu harus dengan metode probability lagi. Misalnya diambil 10 itu diacak, atau setelah diacak ternyata bisa jadi yang kita acak itu ternyata provinsi-provinsi yang memiliki data yang hampir sama. Sebagai contoh misalnya ternyata sebagian besar di Sumatera. Nah, itulah kekurangannya, itulah kelemahannya dari klaster. Itu ya. Oke, nah yang terakhir yaitu yang multi-stage sample. Jadi dia bertingkat, dan bertingkatnya ini adalah ini merupakan kasus khusus dari klaster. Jadi sebenarnya multi-stage sampling ini adalah pecahan dari klaster gitu ya. Dan sebagai contohnya yang dimaksud dengan multi-stage itu adalah sebagai contoh misalnya ini Indonesia ambil data 34 provinsi, kemudian ambil data lagi tiap kabupatennya. Tapi kemudian pada tingkat kabupaten tidak diambil semua kecamatan. Di tingkat kecamatannya ini kemudian dipilih di random kecamatan-kecamatan yang kemudian mewakili data kabupaten. Jadi itu multi-stage, jadi bertingkat dalam proses pengambilan sampelnya. Dan bertingkatnya ini nanti ada yang pakai acak, ada pakai sistematik. Jadi memang dia gabungan dari berbagai metode probability. Jadi kalau multi-stage itu intinya adalah pengambilan sampelnya itu secara bertingkat dan biasanya memang pada survei dengan populasi yang besar. Ya. Oke, ini yang terkait dengan probability